Allah akan memberikan jalan yang takwa. Maka turuti jalan takwa itu. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti jalan syaitan, langkah syaitan. Langkah syaitan ini su'udzan billah, sangka buruk sama Allah. Ya. Langkah takwa adalah langkah husnul. Allah tentukan pada saat itu saqiyyun aw sa'id. Seseorang itu hidupnya sengsara atau menderita, syaqiyyun aw sa'id. Menderita atau sengsara. Maka dalam hal menderita dan sengsara ini, subhanallah, ada 6 keadaan yang disebutkan dalam Al-Quran. La yajtami'u syaqa'u maha abadan. Seseorang tidak akan bisa berada dalam kondisi menderita atau sengsara sama sekali dalam 6 keadaan itu. Oleh karena itu, beradalah kita dalam 6 keadaan itu, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang menderita. Apa itu? La yajtami'u syaqa'u ma'a birril walidah. Tidak akan mungkin berkumpul antara penderitaan seseorang dengan birrul walidah. Ini khusus ini. Dengan bakti sama ibu. Seseorang yang berbakti kepada ibunya, maka dia tidak akan menderita sama sekali. Disebutkan dalam surah Maryam ayat ke-32 menceritakan tentang keadaan Nabi Isa alaihissalam. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku adalah orang yang berbuat bakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, sombong, syaqiyya, dan tidak pula menderita. Jadi kalau mau hidup kita tidak menderita, yang hormat sama ibu. Kalau ibu sudah meninggal, siapa yang dihormati? Kholah. Al-kholah, saudara perempuannya ibu. Karena al-kholah bimanzilatil saudara perempuannya ibu itu kedudukannya sama dengan sama dengan ibu. Iki kholah dijatuhkan celaka. Bukan 12, celaka 1 juta belas. Jangan. Yang kedua, la yajtami'u syaqa' ma'a du'a. Tidak akan berkumpul antara penderitaan hidup dengan doa. Kalau mau hidup tidak menderita, doa. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini cerita tentang Nabi siapa? Nabi siapa? Zakaria. Dan ya Allah, aku tidak akan pernah bosan ya dalam berdoa kepada sehingga aku tidak menderita. Ya. Aku tidak akan pernah merasa menderita dalam berdoa pada terus berdoa. Jadi la yajtami'u syaqa' ma'a doa. Yang ketiga, la yajtami'u syaqa' ma'al Qur'an. Seseorang yang hidupnya bergelut dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, memahami makna-maknanya, mengamalkannya, berusaha untuk tahu ya hikmah yang ada dalam Al-Quran, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan Al-Quran, menjadikannya bacaan yang terus-menerus hizb hariannya, maka dia tidak akan menderita. Ya, dalam surah Thaha ayat yang kedua, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litash. Tidaklah kami Allah menurunkan atasmu Al-Quran untuk membuatmu menderita ya. Gak bisa, menderita itu tidak bisa jadi satu sama Quran, gak bisa. La yajtami', gak bisa nyampur. Seperti halnya tidak bisa nyampur dengan doa,
dan tidak bisa campur dengan birrul walidah. Bakti sama ibu. Yang keempat, la yajtami'u syaqa' ma'a ittiba'il huda. Tidak akan mungkin derita itu kumpul jadi satu dengan ittiba'ul huda. Seseorang yang mengikuti hidayah Allah. Gak mungkin. Ya. Disebutkan dalam surah Toha juga, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kami, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan menderita. Hidupnya tenang. Ya. Ya kan? Dia tidak akan sedih dan tidak akan tidak akan sedih dan tidak akan takut. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah takut, enggak pernah sedih. Tenang terus, senang terus. Kenapa? Karena dia bersama Allah Azza wa Jalla, berada dalam hidayah Allah. Maka ikuti petunjuk Allah itu. Ojo melenceng. Ya. Kalau diberi tazkir, diberi peringatan seperti ini, ikuti peringatan itu. Jangan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Mental itu nggak sempat masuk. Ya. Yang kelima, wala yajtami'u syaqa'u ma'a khasyatillah. Ya. Tidak akan berkumpul derita itu dengan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Seseorang yang merasa dirinya selalu takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, sehingga dia berhati-hati dalam hidup ini, maka dia tidak akan menderita hidup. Ya, dalam surah Al-A'la ayat 10-11 disebutkan sayadzakkaru man yakhsha. Ya, maka akan mengambil zikr, akan mengambil peringatan kami itu, orang-orang yang takut pada kami. Akan diikuti peringatan-peringatan kami itu, akan diambil. Ya, wa yatajannabuhal ashqa. Sedangkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang melenceng dari jalan Allah, mereka akan menjauh dari betul, dari az-zikr. Tidak mau ikut. Ya. Yang terakhir, wala yajtami'u syaqa'u ma'at taqwa. Ya. Tidak akan nyampur derita itu dengan maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Fa'anzartukum naran talazza. Maka kami akan memberi peringatan kepada kalian dengan api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk di situ kecuali orang-orang yang menderita, orang-orang yang berbuat dosa maksudnya di situ. Ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, mereka yang mendustakan ya ajaran Allah Azza wa Jalla, tidak diikuti. Ya, disuruh sholat nggak sholat, kadzdzab, dia dustakan Allah, wa tawalla, dan kemudian enggan, nggak mau, menentang. Ya sudah, tempatnya neraka, tempatnya orang-orang yang menderita. Ya. Sedangkan orang-orang yang wasayujannabu hal atqa, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bertakwa itu tidak akan menderita. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ada 6 ya tadi. Ya. Apa saja yang membuat kita tidak menderita? Ya. Birrul walidah. Kemudian apa? Doa. Kemudian Quran, hidup bersama Quran, mengikuti hidayah Allah, kemudian khasyatullah, rasa takut kepada Allah, terakhir
Kembali kepada mawani' tadi. Apa hal-hal yang menjadi apa? Mawani'. Yang menjadi apa? Sesuatu yang menghalangi kita dari nikmat-nikmat Allah. Karena nikmat-nikmat Allah ini adalah satu hal yang harus dijaga supaya tidak hilang. Karena nikmat Allah bisa hilang. Makanya kita diajari doa apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ini harus hafal ini doa. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, lindungilah kami dari hilangnya nikmat yang Kau berikan. Jangan sampai nikmat ini hilang, ya Allah. Jadi urusan nikmat itu ada dua. Yang pertama adalah mempertahankan nikmat yang ada, mengikat nikmat yang ada. Ya. Dengan apa mengikatnya? Dengan syukur. Dan yang kedua adalah mendatangkan nikmat yang baru. Mendatangkan nikmat yang baru. La in syakartum la azidanna. Maka pasti kami tambah. Berarti nikmat baru kan? Kami tambah. La azidanna pakai lamul qasam. Jadi Allah sumpah dengan nun taukid tsaqilah, maka pasti benar-benar kami akan tambah. Maka masa nggak percaya? La in syakartum, kalian syukur. Jadi syukur ini dua. Pertama, mengikat apa yang sudah ada pada diri kita, nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Maka syukur yang kedua adalah mensyukuri syukur itu, sehingga Allah menambah dengan nikmat yang baru. Begitu, dan terus begitu. Begitu nikmat yang baru didatang, maka kita syukuri nikmat itu, ya, supaya kemudian datanglah lagi, terus begitu, tidak berhenti, sehingga syukur itu tidak berhenti. Makanya sejak pagi kita sudah diminta untuk bersyukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu kasyukur. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, ma asbaha bi, tidaklah kami berpagi hari seperti sekarang, bi ni'matin, dengan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami, an'amta alaihi. Ma asbaha bi min ni'matin, ya, au bi ahadin min khalqika, atau nikmat yang datang dari salah satu hambamu yang Kau utus untuk mengantar nikmat itu. Faminka, semua itu darimu ya Allah. Karena merujuk-ujuk teko fulan, la, ada minka. Semua darimu, bukan dari fulan ini. Karena ceritanya wahdak, darimu saja ya Allah, tidak ada. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Itu namanya kita mengakui kepada Allah al-mun'im, Allah yang memberi nikmat. Sing ngenterno panganan, sing ngenterno, ya, kalau dokter yang datang pasien bawa duit itu, ya, ada dokter di sini. Nah, itu bukan dia yang datang, hada minka ya Allah, darimu. Wahdak, darimu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Makanya hati-hati. Falakal hamdu, jika demikian hanya untukmu semua pujian, walakal syukur, dan hanya kepadamu bersyukurnya kami. Syukur itu hanya padamu ya Allah, tidak pada yang lain. Gak perlu kami terima kasih sama manusia, kami hanya bersyukur kepadamu. Karena orang-orang yang datang memberi kepada kita itu sesungguhnya dia digerakkan oleh Allah. Itu rezeki kita ya. Mulai pagi hari kita sudah diajar oleh Allah bagaimana bersyukur. Nah itu diikat terus syukur. Belum apa-apa,
Ya Fattah, ya Razzaq, baru bangun. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan rahmat yang Allah berikan kepada kita itu, barokah yang Allah berikan kepada kita itu fi bukuriha, ya kan? Nikmat yang Allah berikan itu adalah pagi hari ya, fi bukuriha. Betul. Ya. Barakallahu li ummati fi bukuriha. Ya kan? Itu kan doanya Nabi begitu kan? Semoga Allah memberikan barokah kepada umatku pada pagi harinya. Ya, makanya pagi hari jangan di situ waktunya barokah itu. Ya. Barokah itu kata ulama ada berapa? Mencakup berapa hal? Barokah itu mencakup 4 hal ya. Dicatat. Yang pertama barokah waktu. Ya. Waktunya sedikit, tapi hasilnya apa? Nah, ini barokah waktu. Ya. Masya Allah, kita usaha nggak berat-berat, tapi alhamdulillah hasilnya apa? Banyak. Ini barokah waktu. Yang kedua barokah tenaga. Nggak cepat lelah, nggak usah capek-capek, tapi hasilnya Masya Allah. Ya. Nah, itu namanya barokah apa? Tenaga. Yang ketiga barokah hasil. Ya. Hasilnya lah alhamdulillah. Kemudian manfaatnya juga luas untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Hasilnya bisa kemana-mana. Gak hanya untuk diri kita sendiri. Itu namanya barokah apa? Yang keempat barokah umur. Hidupnya tidak lama tapi produktif. Lihat para ulama ya. Banyak di antara para ulama itu yang hidupnya, meninggalnya usia muda, 45 tahun seperti itu. Ibnu Taimiyah dan seterusnya itu kan muda-muda meninggalnya. Ya, tidak banyak di antara mereka yang meninggalnya sampai umur tua. Tidak banyak. Sedikit sekali. Ya, para ulama itu. Dan waktu mereka, umur mereka barokah. Ditaruh penjara, keluar dari penjara hasilnya tafsir. Bisa membuat satu tafsir seperti Buya Hamka misalnya. Barokah umur sekian tahun di penjara malah jadi tafsir Al-Azhar. Sekarang bisa dinikmati banyak orang tafsirnya. Jadi barokah. Oleh karena itu hadis Nabi tentang doa semoga Allah membarokahi untuk umatku di pagi harinya itu dia mencakup adalah supaya kita tidak malas, supaya kita tidak menunda, dan supaya kita membiasakan diri bangun dan beraktivitas pagi hari. Selanjutnya, mumpung masih ada waktu, ya. Fa'allaqa subhanahu al-mazid bisyukur. Ya, Allah mempertautkan tambahan nikmat itu dengan syukur. Ya. Wal mazidu minhu la nihayata lahu. Dan tambahan nikmat syukur itu tidak ada hentinya. Kama la nihayata li syukri. Sebagaimana tidak hentinya syukur. Kalau syukurmu berhenti, maka la azidannya juga berhenti. Tambahannya dari Allah berhenti. Begitu. Tapi kalau la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur Allah terus. Enggak berhenti. Dan Allah memutlakkan ya,
balasan bagi orang-orang yang bersyukur itu dengan kalimat yang mutlak, wasanajziz syakirin, dalam surah Al-Imran ayat 145, dan kami pasti akan memberikan ganjaran untuk orang-orang yang bersyukur. Wasanajziz syakirin. Dan iblis musuh Allah tahu luar biasanya kadar syukur itu, ketinggian posisi syukur itu dan keistimewaannya. Maka iblis menjadikan tujuan puncaknya supaya dia berhasil menggelincirkan manusia itu adalah dalam hal syukur. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-A'raf ayat 17, ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ syakirin. Ya. Kata Allah dalam surah itu, ya, menggambarkan bagaimana sumpah iblis dalam menggoda manusia. Kemudian kami iblis dan bala tentara kami pasti akan mendatangkan mereka manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan banyak mendapati mereka bersyukur. Kenapa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kenapa? Wala tajidu aktsaruhum muttaqin. Kenapa tidak begitu? Wala tajidu aktsaruhum sabirin. Enggak, tapi syakirin. Kenapa? Tujuannya itu kok enggak supaya manusia enggak syukur. Kenapa? Karena syukur ini adalah satu hal yang menunjukkan banyak kondisi. Seseorang yang bersyukur dia bertakwa kepada Allah. Seseorang yang bersyukur dia mendapat hidayah Allah. Seseorang yang bersyukur maka dia menjadikan doanya. Seseorang yang bersyukur dia khasyah. Seseorang yang bersyukur dia berada dalam kondisi fi ta'atillah, ketaatan kepada Allah. Seseorang yang bersyukur dia akan ikhlas. Seseorang yang bersyukur dia memahami bagaimana Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang bersyukur dia membutuhkan Allah dan selalu berta'alluq, menggantungkan dan bertawakal kepada Allah. Seseorang yang bersyukur itu mencakup semua hal. Maka tujuannya syaitan itu adalah menggelincirkan manusia supaya tidak syukur. Karena Allah murka sekali kepada Allah orang-orang yang tidak mau syukur, orang yang kufur nikmat. Makanya orang yang tidak mau syukur itu disebut kufur. Kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah. Kenapa nggak mau syukur? Disebut kufur, bayangkan, kafir. Bayangkan, murka Allah. Sudah dikasih, diselewengkan. Sudah dikasih buat maksiat, marah. Gitu, ya. Ya. Menarik tadi surah Al-A'raf ayat 17, syaitan menggoda dari depan, menjadikan manusia ragu terhadap akhirat. Syaitan menggoda dari belakang, menjadikan manusia cinta dunia. Syaitan menggoda dari kanan, menjadikan manusia kacau urusan agamanya. Syaitan menggoda dari kiri, menjadikan manusia suka maksiat. Kenapa tidak ada yang menggoda? Ya, syaitan tidak menggoda dari atas. Kenapa? Kenapa ada disebutkan saya akan datangi dia dari atas, dari bawah, dan enggak kan? Mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau dari bawah kan nggak mungkin karena bumi. Dari atas, kenapa nggak menggoda dari atas? Kenapa? Karena dari atas itulah turunnya hidayah Allah, turunnya barokah Allah, turunnya karunia Allah, turunnya nikmat, turunnya kebaikan. Dan dia tidak akan mampu menggoda dari atas. Makanya kalau doa begini, minta semua atas. Ya. Ini panjang sekali keterangan tentang syukur ini. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sering sholat malam sampai apa? Kakinya apa?
tafattarat qadamahu. Tafattarat itu apa? Pecah-pecah itu. Kakinya bukan pecah-pecah, terbengkak. Ya, pecah-pecah kaki, telapak kakinya pecah-pecah karena lama duduk atau lama berdiri waktu sholatnya. Aisyah tanya, kenapa kau lakukan ya Rasul? Allah kan sudah mengampunimu. Ya. Kata Rasulullah, afala akuna abdan syakur. Apa enggak boleh aku ini jadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, qayyidu ni'amallahi bi syukrillah. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Jadi diikat, nikmat itu diikat supaya tidak pergi, supaya tidak hilang. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata kepada seseorang dari bangsa Hamzan, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, inna ni'mata mawsulatun bisyukr wa syukr yata'allaq bil mazid. Sesungguhnya nikmat Allah itu nyambung dengan syukur. Jadi nikmat Allah itu nyambung dengan syukur. Ya. Dan syukur itu bergantung dengan tambahan. Jadi syukur ini butuh ditambah la azidanna. Ya. Maka falan yanqati al-mazid min Allah hatta tanqata asy-syukur min al-'abd. Ya. Karena ya wa huma maqrunani fi qarnin, katanya. Keduanya itu terhubung secara berpasangan, kata Sayyidina. Maka tambahan nikmat dari Allah itu tidak akan berhenti sampai berhentinya syukur seorang hamba. Makanya syukur terus supaya ditambah terus. Ya. Itu banyak hal yang bisa kita pahami. Sesungguhnya banyak sekali contoh-contoh ya tentang syukur, tapi tentu waktu tidak cukup ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi kita semuanya itu hati yang senantiasa bersyukur padanya, hati yang memahami nikmat, hati yang menyadari bahwa diri kita itu lemah, bahwa diri kita ini tidak berdaya, bahwa kita sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan hanya berharap kepada nikmat-Nya, berharap ridha-Nya, berharap hidayah-Nya, berharap petunjuk-Nya, berharap inayah-Nya, berharap barokah-Nya, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang sa'id, bahagia, bukan hidup yang syaqi, hidup yang menderita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir padamu, senantiasa wa ala syukrika, dan senantiasa bersyukur padamu. Bantulah kami untuk bisa cerdas dalam bersyukur padamu ya Allah. Wa ala husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbagus ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon al-'afwa wal 'afiyah, pemaafan-Mu dan al-'afiyah di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk dan ketakwaan, dan kami memohon agar kami bersih dari semua kemaksiatan, dijaga dari semua kemaksiatan, dan kami memohon kepadamu kekayaan hati kami. Allahumma inna nas'aluka al-qana'ah. Ya Allah, rizkikan kepada kami qana'ah, merasa cukup dengan nikmat-nikmat yang Allah Engkau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami tidak tamak, sehingga kami tidak ghurur, sehingga kami tidak israf,
sehingga kami bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan adil. Allahumma ja'al hadzal jalsah jalsatan mubarakatan maimunah wa mubarakatan maimunah. Ijma'na minha ala ta'atika wa birrika wa ridhak wa tafarraqna minha ala ta'atika wa birrika wa ridhak. Ya Allah, jadikan majelis kami majelis yang mubarak. Sesungguhnya kami nas'aluka ilman nafi'a ya Rabb, memohon ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung padamu ya Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana innana naghfiruka ya Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni semua keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, semua kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah kembali padamu ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah, ampuni mereka semua. Innaka antal ghafurut tawwab, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Allahumma inna natubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertaubat padamu dengan taubat yang sesungguhnya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, kami mohon kecintaan-Mu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cintakan kami kepada amal soleh yang mengarah mendekatkan kami kepada cinta padamu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'imah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, kami bermohon kepadamu syurga dan semua kenikmatan-kenikmatan-Mu, dan dari semua ucapan dan perbuatan, dan kami bermohon kepadamu perlindungan dari api neraka dan dari semua ucapan dan perbuatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.